eksponen bab 1 aljabar ada di buku ininya, di PDF-nya. Oke, boleh dilihat. Oke, di sini. Eksponen itu pasti bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, artinya bentuk berpangkat ya. Nah, oke, masih ingat ya kelas 10 udah belajar ya eksponen? SMP juga dulu udah pernah belajar eksponen ya. Nah, oke, kita sedikit mengulang dulu di sini. Kita lihat di sini eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau singkatnya perkalian yang diulang-ulang. Ditinjau dari bentuknya, bentuk A pangkat N dengan A disebut basis atau bilangan pokoknya, kemudian N-nya disebut eksponen atau pangkat ya. Nah, saya rasa ini udah paham. Terus di sini ada namanya sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu banyak sekali ya. Nah, mungkin tidak usah kita bacakan satu-satu karena saya rasa semua sudah paham ya terkait dengan eksponen. Perlu dibacain satu-satu? Gimana? Halo, halo. Suara saya jelas ya? Yang jelas, lain? Bu, jelas. Oke, jelas ya? Putus-putus, kayaknya putus-putus. Oke, untuk sifat-sifat eksponennya semua sudah ada di sini. Mulai dari A plus B kuadrat atau A min B kuadrat sampai dengan ada di halaman berikutnya. Nah, di sini ya, ada yang bentuknya seperti ini ya. Sampai A pangkat 4 di sini ada ya, A pangkat 4, A pangkat 6 dan seterusnya. Kemudian selain sifat-sifat eksponen, di sini juga ada persamaan eksponen. Jadi kalau untuk persamaan eksponen ada bentuk kayak A pangkat fx itu nilainya sama dengan A pangkat p, di mana nilai A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan fx-nya sama dengan p. Nah, ini saya rasa kelas 10 semua sudah belajar ya terkait dengan eksponen. Eksponen itu matematika peminatan ya, peminatan kelas 10 semester 1 atau semester 2 ya, saya lupa. Semester 1 kayaknya. Oke, di sini sudah tertulis semua ya, karena banyak sekali mungkin nggak usah saya bacain. Untuk sifat dan persamaan eksponennya, kita langsung coba ke ke contoh soalnya aja ya, gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya, nggak terlalu terlihat ya. Contoh soal di sini ada hitunglah jumlah angka-angka dari A kali B apabila diketahui A sama dengan 4 pangkat 183, kemudian B-nya sama dengan 5 pangkat akar. Nah, ini akarnya banyak banget nih. Akar 2015, akar 2015 dan seterusnya ya. Terus C-nya akar dari 47 kali 48 kali 49 kali 50 ditambah 1. Nah, dari informasi itu kita harus nyari dulu ya ini nilai ABC-nya berapa biar kita bisa dengan mudah mencari nilai ini yang ditanyakan. Nah, kita coba dulu dari yang B ya. Kalau yang A kan di sini ada 4 pangkat 2183. Ini udah bentuknya angka ya. Nah, kalau yang B kan ada akarnya di situ. Kita coba lihat dulu yang B. Di sini ada akar dari 2015, terus akar 2015 ya. Jadi ada akar di dalam akar. Nah, di sini kita coba misalkan akar di dalam akar ini jadi X. Ya. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Jadi yang kiri kita kuadratin, yang kanan juga dikuadratin. Jadi yang kiri kalau kita kuadratkan di sini kan akar 2015-nya ini akarnya jadi hilang yang akar paling depan ya. Jadi di sini kita punya 2015 akar 2015, akar 2015 dan seterusnya ya. Kemudian yang di kanan, nah jadi kita harus adil. Kalau kiri dikuadratin, kanan juga harus dikuadratin. Ya. Yang kiri tadi udah dikuadratin, yang kanan berarti X dikuadratkan jadi bentuknya X kuadrat ya. Nah, kemudian di sini karena tadi kita sudah misalkan bahwa akar 2015 ya, yang ini tadi bentar. Yang ini tadi udah dimisalkan itu sama dengan X ya. Berarti yang ini ya,
Ini yang saya kasih warna kuning. Ini juga nilainya adalah X, karena tadi sudah dimisalkan ya. Nah, maka di sini kita dapat 2015X sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau bingung kenapa kok ini bisa jadi X, karena di sini tadi di awal sudah kita misalkan bahwa akar tadi ya, akar 2015 dan seterusnya itu adalah X. Ya, berarti ini bisa diganti jadi X. Nah, kemudian bentuk ini, nah di sini kan ada karena X tidak boleh sama dengan 0, sebenarnya ini bentuk awalnya gini. 2015X sama dengan X kuadrat kan ya. Berarti di sini kita sama aja punya X kuadrat dikurangi 2015X, ini sama dengan 0 ya. Atau kalau mau dibalik nulisnya bolehlah gini. X dikurangi, X kuadrat dikurangi 2015X sama dengan 0. Kemudian nih kalau kita faktorkan, karena sama-sama punya X ya, X-nya dikeluarin, kemudian yang di dalam kurung kita punya X dikurangi 2015 sama dengan 0, sehingga kita punya dua akar ya di sini ya. Yang pertama di sini akarnya X sama dengan 0, yang kedua ini X sama dengan 2015 ya. Jadi ada dua akar di sini. Nah, kenapa kok X-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena mungkin enggak, tadi kan ini ya, sebentar. Yang ini nih, ini nilainya apa namanya dianggap misalnya 0 ya. Mungkin enggak sih akar dari 2015 terus ada akar lagi 2015 dan seterusnya itu hasilnya 0, kan enggak mungkin ya. Makanya di sini dibilang bahwa X-nya tidak mungkin 0 ya. Maka yang kita ambil adalah X sama dengan 2015. Nah, sehingga nilai B-nya bisa kita tuliskan jadi 5 pangkat 2015. Karena ini tadi udah diganti kan ya. Yang pangkatnya ini kan X. Nah, X-nya tadi nilainya 2015. Jadi kita udah dapat lagi nih informasi yang kedua bahwa B-nya nilainya sama dengan 5 pangkat 2015. Nah, A-nya udah, B-nya udah, sekarang ke C. Nah, C-nya ada 2 pangkat akar 47 kali 48 kali 49 kali 50 ditambah 1. Nah, kita manipulasi lagi nih. Kita misalkan ya. Misalkan karena di sini kan angkanya urut nih. Ini 47, habis 47 terus 48, 49, 50 sampai 50 aja ya. Nah, di sini kita misalkan X-nya sama dengan 47. Berarti bentuk 47 kali 48 kali 49 kali 50 kan, kalau 48 itu kan sama aja 47 tambah 1 ya kan ya. 49 47 tambah 2 50 tuh 47 tambah 3 dan seterusnya. Nah, di sini X-nya kita 47-nya kita ganti jadi X ya. Ini ganti X, ini ganti X. Tuh. Berarti di sini kita punya 47-nya tadi X tetap, terus 48-nya jadi X plus 1, 49-nya jadi X plus 2, 50-nya jadi X plus 3, terus satunya tetap 1. Lalu di sini kita sederhanakan. Bentar, kegeser. Nah, ini kita kaliin nih. Kita kalikan ya. Nah, yang dikalikan yang mana ini? Ini sebenarnya kalinya bisa sembarang ya. Cuman karena nanti kita harus memfaktorkan ya, artinya harus membuat ini jadi bentuk kuadrat gitu ya. Jadi di sini yang bisa kita kaliin mungkin ini dulu ya. X dikali dengan X plus 3. Makanya di sini dapat X kuadrat plus 3X. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau dikali dengan X plus 1 dulu. Terus nanti X plus 2 dikali dengan X plus 3 boleh. Sama aja ya. Cuman ini supaya lebih mudah nanti ketika memfaktorkan. Nah, sekarang kita kali X dengan X plus 3. Kita punya di sini berarti jadi X kuadrat plus 3X ya. X dikali X plus 3, ini berarti X kali X, jadi X kuadrat. X kali 3 jadi 3X. Kemudian sisanya kita punya X plus 2 dikali dengan X plus 3. X plus 1 dengan X plus 2. X plus 1 dengan X plus 2 ya. Ini yang tengah nih. Nah,
Jadi di sini kita punya X kuadrat, ya kan? Kemudian X dikali 2, kali belakangnya sini, 2X, terus ini plus 1X, dan yang terakhir plus 2. Ya. Jadi punya X kuadrat plus 3X plus 2. Nah ini jadinya yang di tengah nih. Terus ditambah 1. Nah dari bentuk ini, nah kita harus utak-atik ya. Kita geser dulu ke halaman berikutnya. Nah, ini kita utak-atik. Tadi kan bentuknya, saya tulis dulu di sini. Bentuknya tadi akar X kuadrat plus 3X. Kemudian yang di tengah ada X kuadrat, apa ya tadi? Kuadrat plus 3X plus 2, ya, plus 1. Ini ya. Ini tadi jawaban terakhir di halaman sebelumnya. Kemudian, nah ini kita apa namanya ya? Kita faktorin ya. Jadi nanti biar ketemu nih bentuk kuadrat. Jadi kan ini akar ya, pasti harus apa namanya? Kalau bilangan kuadrat keluar dari akar kan jadi ada hasilnya gitu ya. Nah di sini apa namanya? Karena kita punya X kuadrat plus 3X ya. Ini agak ngotak-ngatik sedikit ya. X kuadrat plus 3X. Nah, kenapa kok jadinya X kuadrat plus 3X kuadrat? Karena gini, kalau kita kaliin X kuadrat plus 3X kuadrat ya, di atasnya. X kuadrat plus 3X, kalau kita kuadratin kan ini jadinya X pangkat 4, kemudian ditambah 2 dikali X kuadrat dikali 3X, gitu kan ya cara cepatnya. Jadi yang cara kedua ini dikali sama ini gitu kan. Jadi kita punya 6X pangkat 3. Terus ini 3X kalau kita kuadratin jadi 9X kuadrat. Ya. Ini kalau dikuadratkan hasilnya ini. Padahal kalau misalnya bentuk ini dijabarkan nih, bentuk yang sebentar. Bentuk yang dari sini ke belakang, ini kalau kita jabarin, saya coba dulu ya jabarin ya. Ini kalau kita jabarkan kan, dikaliin satu-satu gitu ya, ini dapatnya nanti X kuadrat kali X kuadrat jadi X pangkat 4, X kuadrat dikali 3X jadi 3X pangkat 3, X kuadrat dikali 2 jadi 2X kuadrat. Kemudian ini yang kedua 3X kali X kuadrat, 3X pangkat 3, 3X kali 3X jadi 9X kuadrat. Kemudian 3X kita kali dengan 2 jadi 6X. Terus ada plus 1 di belakangnya. Ini kan kalau kita sederhanain bentuknya jadi X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 plus 11X kuadrat plus 6X plus 1. Ini kan ya bentuknya ya. Nah kan. Nah terus ini kok bisa jadi X kuadrat plus 3X pangkat 2? Karena gini. Ini kan kalau kita pangkatin 2 hasilnya cuma ini ya tadi ya. Cuman sampai sini. Padahal di sini kita punyanya 11X kuadrat sama 6X ada tambahan nih. Nah berarti kan ini harus ditambah 11X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Biar hasilnya sama ya. Dengan kalau kita jabarkan nih. Nah, gitu. Nah, sekarang, ini bukan plus 11 ya. Plus 3 ya. Plus 2. Biar jadi 11. Nah, sekarang, berarti bentuk kuadratnya ini tadi, ini yang depan nih, harus ditambah berapa biar hasilnya sama. Gitu kan. Berarti ditambah dengan sisanya kan ini tadi ya. Nah, ini kalau kita faktorkan yang bentuk yang 2 ini 2-nya bisa keluar, kemudian yang di dalam kurung kita punya X kuadrat plus 3X. Biar sama bentuknya kayak yang di depan, X kuadrat plus 3X ya. Nah, ini dapat ini. Kemudian plus 1. Ya, ini ya. Plus 1. Nah, bentuk yang sudah ada di akar ini, X kuadrat plus 3X kuadrat ditambah 2 kali X kuadrat plus 3X plus 1, ini kalau kita,
kalau kita sederhanakan ya bentuknya, itu sama aja X kuadrat plus 3X plus 1 kuadrat ya. Nah, ini masalah apa namanya? Pemfaktoran ya. Penyederhanaan bentuk aljabar ya. Nah, ini. Nah, ini kan bentuknya udah kuadrat nih. Kalau diakarin berarti kan kuadratnya jadi hilang ya. Sama akarnya hilang. Jadi kita dapat bentuknya X kuadrat plus 3X plus 1 gitu. Nah, di sini ada kekeliruan ketik ya. Ini kayak ini bukan X kuadrat plus 3X, ini salah nih. Harusnya di sini jawabannya X kuadrat kan ini ya bentuknya X kuadrat plus 3X plus 1. Yang ini kita faktorin, X-nya dikeluarin. Kemudian yang di dalam kurung kita punya X plus 3 ya. Gitu kan ya. Plus 1. Nah, di informasinya tadi ya, harusnya bentuknya seperti ini. Yang ini tadi yang saya coret. Di informasinya tadi, di soalnya, kan udah kita misalin tadi yang ini loh. Saya mau balik lagi ke bawah jauh ya. Ini tadi ya, 47 dikali 48 dikali 49 dikali 50 ditambah 1 kan gini tadi. Nah, terus ini kan jadi bentuknya tadi X ya. Terus yang ini X plus 1, ini X plus 2, ini X plus 3, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini X itu nilainya berapa di sini? 47 ya. Ini kan ya, X 47. Berarti kita tulis di sini 47. Terus X plus 3 itu nilainya berapa di sini? 50 ya. Berarti kita ganti ini dengan 50 ditambah 1. Nah, makanya bentuk yang tadi yang akar 47 kali akar 48 kan kalau kita cari manual ya. Kita cari manual kan cukup susah ya untuk mengakarkan bentuk perkalian itu, maka disederhanakan jadi bentuknya nanti dapat ini. 47 kali 50 ditambah 1. Hasilnya adalah 2351. Nah, sehingga kita punya bentuk C-nya tadi kan C sama dengan 2 pangkat akar 47 kali 48 kali 49 kali 50 kali 1 tambah 1 gitu kan ya. Nah, itu diganti nilainya jadi 2351 ya. Oke, tadi nilai A-nya udah ketemu, yaitu 4 pangkat 2183. Nilai B-nya juga udah ketemu, 5 pangkat 2015. Nilai C-nya juga udah ketemu. Kita substitusi ke yang ditanyakan. Nah, ini kan yang ditanyain tadi. Nah, kita taruh di sini. A-nya adalah 4 pangkat 2183. B-nya 5 pangkat 2015. C-nya 2 pangkat 2351. Kemudian yang ini sama ini kan ini bisa jadi 4 bisa jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini 4-nya bisa kita ganti jadi 2 pangkat 2 pangkat 2183 dikali 5 pangkat 2015 per 2 pangkat 2351. Nah, ini tadi di sifat bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatin berarti pangkatnya bisa kita kali. Ya, ini dikali pangkatnya. Makanya di sini dapat 2 pangkat 4366. Nah, terus yang belakangnya sama, yang bawah juga sama ya. Terus di bilangan berpangkat, kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti pangkatnya diapain kalau kayak gini? Saya masih ingat? Dikurangi. Nah, dikurang, betul. A pangkat M dikurangi N ya. Nah, ini kan sama nih. 2 pangkat 4366 nih juga bilangan pokoknya sama-sama 2 ya. 2 pangkat 2351. Berarti pangkatnya bisa kita kurangi sehingga dapat di sini 2015 ya. Pangkatnya jadinya. Nah, yang belakang nggak usah dibagi ya, karena kan ini perkalian. Kalau perkalian cukup salah satu saja yang dibagi. Kecuali kalau penjumlahan. Kalau tandanya ini ditambah, baru dua-duanya harus dibagi sama bawahnya ya. Gitu. Nah, kemudian di sini, nah ini pangkatnya sama, tapi bilangan pokoknya beda. Terus gimana? Kalau saya punya A pangkat M, terus dikali dengan B pangkat N gini ya. Nah, berarti ini bisa
Oh, ini pangkatnya sama, sorry. A pangkat M dikali B pangkat M, ini bisa kita buat jadi gini. A kali B pangkat M. Nah, di sini berarti bentuknya bisa diganti jadi 2 kali 5 pangkat 2015 ya. Nah, makanya di sini dapat 10 pangkat 2015. Nah, 10 kalau kita pangkatkan dengan bilangan berapapun ya, pasti nanti jadinya depannya 1, terus digit selanjutnya 0 semua ya. Gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah jumlah angka-angkanya. Angka-angka dari hasil A kali B per C. Nah, di sini nih kalau kita terusin nih nolnya banyak nih. Kan 10 pangkat 2015 ya. Nah, berarti kan kalau kita jumlahkan digit-digitnya atau angka-angkanya tinggal 1 ditambah 0,00000 gitu ya. Jadi hasilnya tetap 1 gitu. Ya. Kecepatan nggak saya? Mungkin ada tambahan dari Pak Jaya, ada yang keliru gitu saya jelasinnya Pak. Oh enggak, cuma tadi yang salah apa? Caranya yang di buku tuh kalau kalian bawa bukunya dikoreksi sendiri ya. Yang tadi kelebihan pangkat itu. Kelebihan pangkat tadi ya. Nanti dikoreksi. Betul. Itu ada pertanyaan yang lain? Gimana? Ini ada berapa sih? Ada 4, Bu. 4 ya. Yang nggak ada berarti Warma, Wita sama Warma, Bella ya. Duita, sama Bella. Oh ya. Oke. Sampai sini cukup panjang ya di sini ya. Oke. Ada lagi soal bentuk pangkat juga. Jadi apa namanya? Ini kita pinter-pinternya ini ya, memanipulasi bentuk aljabarnya gitu ya. Memisalkan gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 lebih ringkas nih caranya dibandingkan dengan nomor 1. Oke, nomor 2 kita lihat di sini. Jika 2 kali 3 pangkat 3x dikurangi 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1 dikurangi 3 pangkat x plus 1 ditambah 9 sama dengan 0, maka nilai x yang mungkin. Nah, kita lihat nilai x yang mungkin. Nah, di sini bentuk-bentuk yang pangkat ini ya. Nah, ini harus kita manipulasi dulu. Kita misalin dulu ya, biar gampang. Ya. Terus yang bentuk yang seperti ini yang ada penjumlahannya, 3 pangkat 2x plus 1. Ini kan bisa kita ganti jadi 3 pangkat 2x dikali ya. Karena kan kalau pangkatnya ditambah berarti apa namanya? Dia dikali jadinya. Nah, gini. Ya. Makanya di sini dia berubah jadi ini. 3 dikali 3 pangkat 2x. Sama aja ya. Mau dibalik ini juga boleh. Nah. Terus yang ini juga sama. Yang x plus 1 ya. 3 pangkat x plus 1-nya juga kita ganti jadi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 atau dibalik boleh. Nah, gini. Oke. Sampai sini. Kemudian kita misalkan bentuk 3 pangkat x itu sebagai A. Ya, biar lebih gampang kita menyederhanakan atau mencari nilainya nanti ya. Oke. Di sini kan ada bentuk 2 dikali 3 pangkat 3x. Karena 3 pangkat x-nya itu sama dengan A, berarti kalau kita buat jadi 3 pangkat 3x, artinya kan di sini sama aja 3 pangkat x dipangkatkan 3, gitu kan ya. Berarti A pangkat 3. Makanya bentuknya jadi gini. Nah, di sini makanya berubah jadi 2A pangkat 3. Begitu juga dengan yang belakangnya, yang sebelahnya. Di sini ada 3 pangkat 2x, artinya A pangkat 2. Terus itu di depannya jadi 6 karena kita punya di sini 2 dikali 3. Jadi 6 ya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita punya di sini 3 pangkat x, berarti tetap A ya. Terus jadi 3A ditambah 9. Setelah itu kita sederhanakan, kita mau faktorkan ya. Karena di sini bentuknya pangkat 3 ya, biar memudahkan. Ini pemfaktorannya bisa gini, kita bagi 2 ya. Ini sendiri, ini sendiri ya. 2A pangkat 3 dikurangi 6A kuadrat
ini bisa kita keluarkan 2A kuadrat. Kenapa? Karena A pangkat 3 kan apa namanya? Sama aja A kuadrat dikali A gini kan ya. Jadi dia punya A kuadrat. Terus yang satu juga sama, dia punya A kuadrat ya. Jadi A kuadratnya kita keluarin, terus faktor dari 2 dan 6 itu 2 ya, bisa dikeluarin 2-nya. Nah, sekarang yang di dalam kurung, jadi kita tinggal punya A-3. Kenapa? Karena 2A kuadrat kalau kita aja dikaliin sama A kan hasilnya 2A pangkat 3 ya. Terus 2A kuadrat kalau kita kali dengan min 3 hasilnya min 6A kuadrat. Gitu. Terus yang belakang ini, nah ini karena nggak punya A dua-duanya ya, A-nya nggak bisa dikeluarin, jadi kita punya faktor dari 3 dan 9, yaitu 3 ya di sini. Nah, jadi kita punya di sini 3 dikali A, jadinya kan 3A ya. Terus 3 dikali min 3 hasilnya 9. Min 9 nih. Ini bener nggak nih? A min 3, 3. Ini plus harusnya ya. Plus atau min? 3A plus 9. 3A plus 9-nya harusnya plus ya, tandanya ya. Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki di bukunya. Terus di sini kita faktorin ya. Nah, ini kan karena sama nih. Oh, sorry. Berarti ini bukan ini, karena ini harus dibuat sama ya. Ini harus A-3 biar nanti bisa difaktorkan. Berarti apa yang salah nih? Harusnya, benar ya ini ya? Min 3A, min 9. Betul sih, Bu, betul. Benar nggak nih? Betul Saya ya? coba Oh iya, saya betul coba nih. pakai Horner, Itu lebih tulisannya. gampang ketemunya juga, Bu, kalau masalah ini, Bu. Oh iya, oke. Jadi Bener ya coba ini ya, min 3, min 3. ya, Karena udah sama-sama punya. Gimana Pak? Heeh. kalau misalnya Oke. ingat dengan cara Horner, ini kan Nah, terus pangkat ya. 3, bisa dicoba dengan itu. Oke, pakai Horner berarti dibagi dengan eh, faktornya 9 ya Pak ya? 9, Dibagi dengan 1, berapa Pak? 3, 9 itu pilihannya. Bagi 9. Ya, bagi 3. Ya, bagi 3 yang pas ya. Oke, nanti kita coba pakai Horner ya. Biar tahu yang soalnya cara Horner itu ada di kelas 11 ya. Kelas 10 belum belajar ya. Oke, kita lanjutin dulu ini ya. Yang di luar kan kita punya ini 2A kuadrat dikurangi 3 ya. Berarti di sini kita punya 2A kuadrat min 3. Terus yang ini kan sama nih yang warna biru ya, A min 3. Ini kita keluarin. Jadi kita punya di sini A min 3. Jadi faktornya ini. Nah, karena sudah ketemu nilai faktornya, berarti kita bisa cari nilai A-nya. Ya. A-3 sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan 3. Terus yang ini, 2A kuadrat min 3 sama dengan 0, berarti nilai A-nya adalah 3/2 ya. Gitu. Mungkin Akar saya dari 3/2, sorry. tanya dulu ke teman peserta Ada yang plus lain. minusnya ya Pak? Ya, itu plus minus harusnya. Gimana? Cuma kenapa buku ini membatasi pada plus saja gitu. Mungkin ada yang peserta ini bisa jawab gitu. Kan 2A kuadrat sama dengan 3. A-nya plus minus akar 3/2 kalau kita ngerjain biasa. Nah, buku GLM-nya kan batasin cuma Kita plus. ngerjain. Apakah ada apa itu di sana? Atau memang harus kita tambahin minus gitu. Coba dikasih jawab tanggapan untuk masalah itu. Nah, coba gimana yang lain ada ide? Kenapa kok di bukunya cuma plus aja? Nah, di sini padahal kan harusnya nilai A-nya ada 2 ya, ada plus akar 3/2 sama minus akar 3/2. Oke. Ada yang punya ide? Wahyu mungkin Wahyu? Oke. Lanjut lah Bu. Kayaknya belum ada. Lanjut aja lah Bu. Ada tanggapan kenapa plus minus? Lanjut aja ya. Oke. Gini, sebentar.
Kalau minus, oke. Kita coba dulu pakai yang plus dulu ya. Oke, sesuaikan dengan yang di buku. Kita pakai yang plus. Oke, kita lihat dulu yang untuk A-nya sama dengan 3 ya. Karena tadi kita misalkan A itu tadi kan 3 pangkat X ya. A itu tadi 3 pangkat X. Maka di sini kita punya 3 pangkat X sama dengan 3. Berarti kan di sini 3 pangkat 1 ya. Sama aja ya. Nah, kita lihat nilai pangkatnya ya. Maka dapat di sini X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, kita punya A-nya akar 3/2. Ya. Berarti di sini, biar gampang ya, ini kan kita kuadratin dua-duanya, biar akarnya hilang. Nah, ini kita punya 3 pangkat 2X, yang ini jadi 3/2. Nah, kemudian, apa namanya, masih ingat ya sifat logaritma, ini juga pelajaran kelas 10 ya. Kalau kita punya A log B sama dengan C, maka ini bentuknya akan sama dengan A pangkat C sama dengan B. Berarti di sini kita punya 3 pangkat 2X sama dengan 3/2 ya. Berarti kalau kita rubah jadi bentuk logaritma, kita punya 3 log 3/2 sama dengan 2X ya. Gitu. Oke, kemudian di sini ya, nih dapatnya bentuk seperti ini, sama seperti yang tadi saya coret-coret. Kemudian kalau saya punya A log B per C, nah ini bentuk pembagian ya. Nah ini sama aja, kalau mau kita rubah jadi A log B dikurangi dengan A log C. Kalau pembagian jadi kurang dia, jadi pengurangan seperti itu. Jadi di sini makanya kita punya 2X sama dengan 3 log 3 ya. 3 log 3 dikurangi 3 log 2. Nah, 3 log 3 itu nilainya berapa? 1 ya. Ini 2X dikurangi 3 log 2. Berarti nilai X-nya nih ya, di sini aja ya. Ada di halaman berikutnya, cuman harus geser. Jadi di sini 1 min sebentar. 3 log 2/2 ya. Atau boleh juga nulisnya setengah dikurangi 3 log 2/2, gitu juga boleh. Jadi ini adalah nilai X yang mungkin ya. Karena tadi yang ditanyain yang mungkin nilai X-nya berapa aja. Kalau ada pilihan gandanya kan lebih enak ya. Kita milih, tapi ini saya soalnya ya. Nggak ada pilihan gandanya. Jadi nggak ada pilihannya. Semuanya ditulis aja. Semua kemungkinan nilai X-nya. Gitu. Oke? Oke, tambah lagi yang tadi. Ada pertanyaan? Yang nilainya A-nya negatif, coba bisa dikerjakan sama pesertanya. Oh. Nah, coba yang nilainya negatif. Kayaknya dapatnya sama aja sih, Pak. Ya. Coba dulu. Dicoba saja, biar ada latihan. Nanti kalian diskusi. Iya. Iya sih, cuma kan. Coba dibuktiin, sama nggak hasilnya? Ya. Kalau yang minus. Cuma salahnya kalau tidak ditulis plus minus tuh kayaknya ada yang mengganjal kita. Oh, akar ini nggak ada plus minus, sedangkan ini X loh. Ya. Bukan kalau misalnya ngomong akar 4, 2, itu betul. Tapi kalau X sama dengan 4, akar X ya plus minus 2, harusnya gitu. Karena dia ngomong X gitu. Ranahnya bilangan real dia. Kalau dia akar 4, ya 2 jawabannya. Akar 9, ya 3 gitu. Kecuali X sama dengan gitu. Makanya ini kok, meskipun sama sih, cuma kok nggak ditulis gitu. Ya. Putus-putus ya Bu ya. Coba tunggu dulu. Ya, dicoba. Oke. Nanti kalau misalnya saya bisa ngerayu yang Nindya ya, nanti kita coba ngajak kakaknya, nanti kita kasih soal gitu nanti. Atau siapa gitu ya nanti. Udah minum dia? Biar Pak Nindya. Ya siapalah nanti yang senior nanti kita coba hubungi. Bisa nggak? Kan masih kuliah ini semua ini. Ya. Nanti biar kita. Yang kelas 12 Pak. Oh, udah tamat 2 tahun.
Yang tahun lalu coba Oh, tak udah, hubungi yang juga. udah tamat ya. Ya, Iya, yang tahun benar. lalu juga ada bintang namanya, coba kita hubungi juga Kak bintang. Bisa nggak atau nggak gitu. Iya. Siapa tuh anak jadi dokter semua ini. Ya, selesai. Dapat nggak? Kasih Harusnya kerjaan harusnya nih. harusnya sama ya Bu ya, karena kan dia kuadratin juga prosesnya kan gitu ya. Sama, karena dikuadratin. Heeh. Iya, kayaknya sama. Cuman kayak iya sih, emang harusnya kan plus minus ya kalau diakarin. Terus yang tadi saya bilang polinomial, apa namanya, corner, mungkin anak yang kelas 10 sudah tahu sendiri mungkin ya. Corner Coba pemaktoran Hornernya Bu di sharing. yang pakai corner. Yang bagian apa tadi tuh? 2A pangkat 3, 6A kuadrat, kurang 3A tambah 9. Oh iya, ini ya. Coba Kita bedah-bedah kita soalnya lihat dengan berbagai dulu. cara gitu loh. Siapa tahu nanti buntu kan, kita nggak tahu besok kan. 2A pangkat 3 dikurangi 6A kuadrat dikurangi 3A ditambah 9. Nah, ini ya, sama dengan 0. Nah, ini kita mau coba, kalau ini kan tadi mencari faktornya dengan apa namanya? Dengan apa faktoran gitu ya. Kalau ini dengan cara Horner ya. Horner tuh gimana sih? Jadi Horner itu nanti dia dibagi dengan faktornya ya Pak ya, bener ya? Jadi faktor dari 9 ini kan bisa 1, 3, 9. Nah, tapi ketika dibagi hasilnya sisanya harus 0. Gitu. Nah, di sini kan kita harus namanya pembagian dengan Horner itu kita harus lihat ini pangkat atau derajatnya ya, derajat dari masing-masing variabelnya dan harus urut ya. Kalau Horner jadi harus urut. Di sini kita lihat ini pangkatnya 3. Ini setelahnya ada pangkat 2, ini pangkatnya 1 ya. Terus ini pangkatnya 0. Berarti ini udah urut ya, udah ada semua. Nah, berarti kita lihat variabel koefisien depan variabelnya. Nah, di sini yang A pangkat 3 dia punya koefisien 2. A pangkat 2 dia punya koefisien negatif 6. Terus yang A dia punya koefisien negatif 3. Dan yang 9 dia punya 9 ya. Itu konstanta ya. Oke. Di sini kita coba bagi 1, bagi sama 1, bagi sama 3, bagi sama 9. Ini bebas ya. Nah, ini saya coba 1 bagi sama 3 ya. Bagi sama 3. Nah, ini tandanya selalu ditambah ya. 3 bagi dengan 3. Jadi ini yang kelas 10 ya. Ini turun dulu 2-nya. Terus 2-nya kita kali dengan 3. 2 dikali 3 kan 6 ya. Taruh 6-nya di sini. Terus negatif 6 kita tambah dengan 6 hasilnya kan 0. Lalu ini dikali lagi dengan 3. 0 dikali dengan 3 itu hasilnya 0 ya. Min 3 kita tambah dengan 0 hasilnya min 3. Lalu ini kita kali lagi dengan 3 hasilnya min 9. Ternyata 9 ditambah dengan min 9 hasilnya 0. Nah, ini berarti benar. Berarti apa namanya? Sisanya kan 0 ya. Berarti ini benar bahwa 9 itu adalah bahwa gimana Pak ini? Berarti Bahwa ini benar ya. 3 Pokoknya kan sisanya adalah harus 0 akar ya. ya. Sisa ya no. Bahwa benar 3 itu adalah akar dari polinomial 3 pangkat itu adalah 3. faktornya. Nah, sorry, 3 itu adalah ya, akarnya. Faktornya ya Pak ya, benar ya. Oke, benar. Akarnya ya. Ya kan sama tuh A sama dengan 3. Artinya sisanya kan tinggal maktorin biasa kan lebih mudah tuh jadinya 2A kurang 3 sama dengan 0. Lebih langsung berarti ketemu dengan yang di bawah. tinggal... Ya, 2A kuadrat. Betul. Ini kan kurang... 2A kuadrat. Tadi kan hanya pangkat 3 ya. Berarti hasil sisanya itu pangkat derajatnya berkurang 1 ya. Jadi 2A kuadrat nih 0, 0-nya kita abaikan, dipastikan 0-nya kan punyanya A ya, gitu ya. Nah, ya. Terus min 3-nya konstantanya. Jadi di sini kita punya 2A kuadrat dikurangi 3. Nah, makanya di sini tadi faktornya yang satunya kan ada 2A kuadrat min 3 ya. Ini tadi nih. Nah, saya lingkari. Yang satunya A min 3. A min 3 tadi udah ketemu karena di sini kita bagi dengan 3 ya.
Gitu. Ya. Itu kalau pakai Horner ya. Nanti kita coba lagi deh kalau misalnya ada soal yang lain lagi. Sekilas tentang cara Horner. Oke, tadi udah ketemu ya. Kalau dia akarnya negatif, sama ya hasilnya. Hasil apa namanya, nilai X-nya sama ya. Oke, karena nanti dikuadratin. Ya, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, di sini saya lihat ada di soal persiapan GLM di buku yang scanan Pak Jaya belum ada ya? Ya, belum belum nyampe nih terscan. kayaknya, Belum capek terscan nih. di situ. Oke, kita lihat ada soal gini, nomor 1. Ini soalnya, saya tulis saja di sini. Jika P dan Q adalah bilangan asli, sebentar. Dan akar dari akar 68 ditambah 2 akar 81. Ini soal eksponen juga ya. Sama dengan akar P ditambah akar Q. Maka nilai P dikali Q adalah. Ada yang punya ide untuk mengerjakan soal ini? Kalau kita lihat di ini dulu ya. Kita lihat di sifatnya dulu. Ada di situ, saya tulis dulu sifatnya di sini. Yang bentuknya ada akar P ditambah akar Q, yang bentuknya seperti ini. Itu ada gini. Akar dari A plus B ditambah 2 akar AB, ini sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, kita bisa gunain sifat ini. Tapi bagaimana caranya? Coba, ada yang punya ide? 2 menit lah ya, saya kasih ide. Saya kasih waktu. Coba. Yang clue-nya ini rumus apa namanya, Bu? Kalau ada namanya biar enak. Yang akar A tambah B itu. Gimana? Yang Ibu tulis warna merah ini ada namanya nggak? Halo? Halo? Bu Dian? Oh, sinyalnya. Mana ini kok putus-putus? Putus-putus ya? Sinyal saya yang jelek. Halo, halo. Tapi suara Ibu jelas kok saya dengar. Gimana, Pak? Yang warna merah yang jadi clue itu ada namanya nggak kira-kira? Yang ini. Iya, iya. Oh, ini tuh apa namanya? Bentar, ini sifat-sifat lah maksudnya ya. Sifat Ya, eksponen. artinya pakai yang di buku paket aja, yang di buku ini jatuhnya biar sama-sama gitu. Iya. Ada di halaman gini ya, biar gini. Ada di halaman 3. Halaman 3 yang 3, buku file yang eksponen. tadi itu di halaman 3 ya. Oke. Terus ada yang udah punya ide? Diapain? Akar 68-nya kita rubah. Ya, akar 68 dirubah. Terus akar 81 juga bisa dirubah ya. Itu. Biar jadi A tambah B dan A kali B gitu. Itu maksudnya. Ya. Saya suaranya masuk nih. Iya, jadi bentuknya ini. Ya. Ini sama ini. Nah. Coba kayak main teka-teki nih, biar A tambah B-nya sekian. Nah. Sebenarnya ini sama bentuknya kayak gini, cuman dibuat aneh-aneh aja biar bingung gitu. Padahal sama. Kalau sudah bisa sharing ya, saya sudah Bu dapat segini gitu ya, biar pesertanya. Ya, yang udah bisa boleh sharing.
Kayaknya Adriano sudah selesai nulis itu saya lihat. Ini Claudia sama Okta saya nggak lihat tulisan tangannya nih, Wak. Adriano. Ujung-ujung kepala aja. Ya, selamat. Ya, ada yang udah dapat? Ya, selamat. Ini sudah recordnya udah jalan nggak? Gimana, Pak? Ya, saya mastiin recordingnya udah record apa enggak? Soalnya kan nggak hadir semua ini. Oh iya. Ini nanti recordingnya tuh diupload kemana, Pak? Rencananya tak upload ke YouTube, tapi tak privat ya. Jadi yang dapat link aja bisa lihat. Ini kan nggak saya public gitu ya. Oh, Soalnya iya. ada fitur. Kalau soalnya public kan malu kita. Jangan di public, jangan di public. Kita buat settingnya itu pribadi, tapi link itu bisa di-share ke yang hadir-hadir ini aja. Gitu, kayak pengingat aja. Soalnya kalau Google Drive kan tadi si Dwita tuh katanya ya. Si siapa Dwita tuh minta di-record gitu katanya. Oh ya, ntar bisa. Ya. Ini Warma kan gini juga nggak sama siapa? Bella. Yuk, siapa yang sudah? Oh iya. Yang udah? Coba saya wawancara Adriano deh. Sampai mana Adriano mungkin? Gimana? Apa yang sudah kamu dapat A dan B itu? Sharing. Itu saya, Pak. Wahyu mungkin? Tuh, Okta, siapa tuh Claudia? Kayaknya serius banget Wahyu. Tuh, Okta udah tuh, Bu, tuh udah angkat. Claudia. Udah dapat Okta? Belum. Claudia gimana Claudia? Belum, Bu. Ya, ini hidupin mic-nya boleh ya. Kita cuma perdikit ini. Oh. Kita diskusi ya nih, sama-sama belajar nih. Nah, jadi nanti rencananya mungkin aja. di akhir tuh tanggal berapa kita coba ini ya, kayak mock exam ya. Kita coba nanti carikan soal, kalian kita tes lagi deh nanti. Tapi saya nggak janji berapa jumlah soal, saya kan belum buat, ini nyicil dulu ya. Tunggu nanti. Terus Bu Dian, kalau ada kawan misalnya yang jago, kita ajak-ajak lah ke sini. Saya lagi hubungin yang... Ya, Pak, benar, Pak. Ya, soalnya kan yang lomba itu kan siswa. Guru kan nggak ikut lomba itu pas hari H. Enaknya kan biar dia sharing lah apa gitu. Ya. Oke, nyerah. Mau dibahas? Oke, kita coba bahas dulu ya. Akar 68 itu bisa dirubah jadi berapa ini? Ada yang tahu? Bisa disederhanakan mungkin atau dirubah gitu. 2 akar 17. 2 akar 17. 2 akar 17. 2 akar 17. Ya, betul. Kemudian kalau 2 akar 81 ini kalau kita sederhanain jadi bentuknya berapa? Di angka 18. berapa? 18. 2 kali 9 ya, 18 ya. Oke, berarti bentuk yang di atas tadi, yang di soal tadi, bisa kita ganti jadi akar 2 akar 17 ditambah dengan 18 ya. Kalau kita tukar posisinya mau sama dengan yang di sifat eksponennya ini tadi, kita bisa punya bentuk 18 ditambah 2 akar 17 ya. Nah, ya udah, ini tinggal dijabarin nih. 18-nya nih jadi berapa tambah berapa? Ini berapa kali berapa? 18 tuh berapa tambah berapa? Biar sama nih. Berarti P-nya berapa nilainya? Berapa tambah berapa? Hasilnya 18. Berapa kali berapa? Hasilnya 17. 17 sama 1. Nah, 17 tambah 1. 17 sama 1. 1. Iya, betul. Iya, ini 17 tambah 1, ini berarti 17 dikali 1 gitu. Itu ya. Berarti akar P ditambah akar I, artinya di sini jawabannya akar 17 ditambah dengan akar
1, ya kan ya? Atau akar 17 ditambah 1. Gitu. Ya, soal Ya, gampang GR-nya ya? keliru, nggak ada jawaban ini. Bukunya ngaco. Oh, yang ditanyain P kali Q ya? Sorry, Ya, sorry. belum selesai, Yang belum. ditanyain bukan P tambah Q ya? Saya P salah. kali Q. P kali Q. Oh iya, P-nya 17, Q-nya 1 ya berarti ya? Akar 17 kali 1 ya, itu kali 1 ya. Q-nya 1 berarti P kali Q-nya 17 kali 1. Hasilnya 17 ya? 17. Itu. Ini soalnya gampang tapi lumayan menjebak ya. Latihan Jadi kita. harus diutak-atik gitu. Harus latihan. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebentar. Ini kok nggak mau digeser? Jangan lupa di charger laptopnya, Bu, biar nggak hang, Bu. Udah Pak. Udah standby chargernya. Ya, saya juga Oke, charger. kita lanjut. Lumayan berat. Nah, ini. Oh, ini susah Kita ini. lanjut ke nilai mutlak. Sebenarnya saya belum menemukan soal nilai mutlak di LM yang 2020 sampai 2021 ya. Tapi karena Ya. di bukunya ada, nggak apa-apa lah ya kita bahas sedikit tentang nilai mutlak. Nilai mutlak sudah dipelajari di kelas 10 juga ya, sama ya, banyak materi kelas 10-nya nih. Untuk sifat-sifat nilai mutlak ada beberapa ya di sini ya. Nah, saya rasa kita nggak perlu baca lagi ya, nanti tinggal aplikasi aja karena ada banyak di sini sifat-sifatnya. Nah, kita langsung coba aja ke contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah dengan mutlak X min 5 sama dengan 5. Nah, ini masih bentuk persamaan ya, belum pertidaksamaan. Jadi ini masih bentuk persamaan nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan kan nanti tandanya kurang dari atau lebih dari gitu ya. Oke, kita lihat di pembahasannya. Nah, mungkin saya agak melenceng sedikit dari pembahasannya ya. Bukan melenceng sih, caranya agak beda dikit. Gitu. Kalau saya senang pakai cara yang satu ini. Ya. Jadi di sini, saya coba tuliskan lagi di sini. Mutlak X ditambah ini X plus 5, X min 5, sama dengan 5. Ya. Nah, kita ingat-ingat dulu konsep dari nilai mutlak. Persamaan mutlak ya, nilai mutlak ya. Jadi kalau saya punya mutlak dari fx ya. Nah, ini bisa kita definisikan jadi 2. Dia itu fx, dia nilainya positif kalau fx-nya untuk fx-nya yang lebih dari sama dengan 0. Dia positif nilainya. Tapi kalau dia jadi negatif, ini untuk nilai fx-nya kurang dari 0 ya. Jadi ada dua ini definisinya ya. Definisikan jadi 2. Nah, sekarang di soalnya kan kita punya ada 2 nilai mutlak ya. Di sini ada mutlak X, ada mutlak X min 5. Berarti untuk mutlak X di situ kita punya 2 definisi. Yang pertama, dia nilainya X, yang satu min X. Untuk berapa? Nah, ini untuknya kita cari dulu ya. Untuknya itu di sini berarti lebih dari ini X-nya kita buat sama dengan 0 ya. Kalau yang ini kita buat X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti yang di sini untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, yang ini untuk X-nya kurang dari 0. Jadi ada 2. Terus yang X min 5 juga kita definisikan. X min 5 kita definisikan jadi 2. Ini X min 5 yang positif untuk X-nya lebih dari sama dengan 5. Ya, karena tadi pembuat 0-nya 5 ya. Kalau ini kan tadi 0 ya.
Yang satunya min X min 5. Ya, Jadi ada negatif minnya di X depan. plus 5. Ini untuk X-nya kurang dari 5 ya. Jadi yang ada sama dengan yang lebih dari ya, yang kurang darinya enggak pakai sama dengan. Terus habis itu kita lihat lagi ke pembuat nolnya tadi, ada 0, ada 5 ya. Berarti kita punya 3 wilayah di sini. Nah, ini ada 0, ada 5. Kita punya wilayah pertama ini, wilayah kedua ini, wilayah ketiga ini. Wilayah pertama itu adalah X kurang dari 0 ya. Wilayah kedua 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 5. Jadi kita punya 3 wilayah. Nanti nilai mutlaknya kita ini. Ya. Boleh Nah, nanya sekarang dulu, untuk Budian. X kurang dari 0. Boleh nanya dulu, Gimana Budian. kita tahu dia pakai yang plus atau yang min? Gimana? Saya mau nanya, kenapa wilayah satunya X Gimana Pak kurang... Putus? Oke. Hah? Kenapa wilayah satunya X kurang 0, bukan X kurang dari sama dengan 0? Kenapa dipilih X kurang 0 untuk wilayah 1? Oh, karena kan ini tadi kita lihat dari definisi nilai mutlaknya ya, Pak. Kan ada yang lebih darinya itu yang pakai sama dengan kan, yang kurang darinya enggak toh. Gitu. Ya, Makanya itu di sini X-nya kan kurang dari 0, ini enggak pakai sama dengan. Nah, kan? Kalau yang ini kan X-nya ada di antara 0 dan 5, artinya ini kan kalau kita tulis sebenarnya boleh gini ya. Nah, atau X kurang dari 5 gitu kan? Ya. Biar lebih mantap karena kadang-kadang yang lain membingungkan itu ya. Terima kasih, Bu. Oh ya, oke. Oke, gitu ya anak-anak. Nanti nanya ya kayak gitu ya, biar plong ya. Di sini Jangan Pak yang nanya. Oke. Kita lihat yang X kurang dari 0 ya. Untuk yang mutlak X, kalau X kurang dari 0 ambil persamaan, ambilnya yang X atau yang min X. Berarti untuk X, untuk interval X kurang dari 0, ambilnya pakainya yang X atau yang min X. Min X. Ayo, pakainya yang mana? X ya. Nah, terus untuk yang X min 5, pakainya yang positif atau yang negatif kalau untuk interval X kurang dari 0. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini pelajaran kelas 10 nih. Negatif X kurang 5. Berarti yang ini ya, yang dipakai. Karena kan kurang dari 0 ya. Yang ini kan lebih dari, yang ini kurang dari. Pasti ambil yang kurang dari ya. Berarti kita pakai persamaan ininya yang X min 5. Ini ya. Oke. Terus yang ini, yang di tengah, yang 2. Ya. Kita lihat. Yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ambil yang X ya. Nah, kita pakai yang X. Terus yang X kurang dari 5, berarti pakainya yang min. Ya, kurang dari 5. Berarti min X min 5. Terus yang lebih dari sama dengan 5, ini pastikan lebih dari 0 juga ya. Jadi kita pakai yang positif, X-nya. Terus yang ini kita pasti pakai yang positif juga karena lebih dari sama dengan 5 ya. Nah, oke, kita sudah membagi-bagi ini ya, jatahnya masing-masing gitu di situ. Nah, sekarang kita jabarkan dulu yang pertama, wilayah yang pertama untuk X kurang dari 0. Nah, tadi kan soalnya mutlak X ditambah dengan mutlak X min 5 ya. Kita ganti sesuai. Jadi X-nya ini diganti sesuai wilayahnya. Oh, yang wilayah pertama dia diganti dengan min X. Ya, berarti kita ganti aja. Berarti kita punya min X ditambah dengan yang X min 5 ini diganti juga dengan min X plus 5. Min X min 5. Berarti di sini min X min 5. Ini ya. Kurang dari, sama dengan 5. Soalnya sama dengan 5 ya. Oke. Nah, ini kita jabarkan, kita sederhanakan ya. Ini jadi min X,
Terus ini min, ketemu min, hati-hati. Plus 5 sama dengan 0. Sama dengan 5. Berarti kita punya di sini min 2x sama dengan 5 dikurangi 5 ya. 5 dikurangi 5, 0. Berarti nilai x-nya. Nilai x-nya berarti 0 ya. Ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan x-nya sama dengan 0. Padahal tadi intervalnya x kurang dari 0. Kira-kira memenuhi nggak x-nya? Tidak. Kalau x sama dengan 0 tuh masuk nggak ke ranahnya kurang dari 0? Enggak ya. Kalau x kurang dari 0 berarti kan kayak mulai dari min 1 gitu ya. Min 1, min 2, dan seterusnya. 0-nya nggak ikut kan ya. Ya, tidak berarti masuk. di sini tidak memenuhi ya. Nah, tidak memenuhi x-nya. X-nya tidak memenuhi wilayah yang pertama di sini. Oke. Untuk wilayah yang kedua, kita punya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 5. Kemudian kita ganti mutlak x-nya dengan x ya di sini ya. Ditambah dengan mutlak x min 5-nya diganti dengan min x min 5. Ini. Kurang dari 5. Oke. Ini kita keluarin dari kurungnya. Kok sama dengan ya, ini kurang dari. Sama dengan. Ini jadi habis ya, x dikurangi x 0, terus 5 sama dikurangi dengan 5 juga 0. Nah, ini benar. Kan pernyataannya benar ya, 0 sama dengan 0. Ya. Pernyataannya benar. Karena di sini nggak ketemu nilai x-nya berapa, tapi dia benar. Pernyataannya benar. Karena 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah yang ketiga. Yang ketiga, kita ganti mutlak x-nya dengan x ditambah dengan x min 5 sama dengan 5. Ini berarti x tambah x jadi 2x ya. 2x sama dengan berapa? 10. Ya, 5 tambah 5. Berarti x-nya sama dengan 5. Nah, ini tadi intervalnya x lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5 ini ya. Nah, kita lihat. Ini x lebih dari sama dengan 5. Ini dapatnya x sama dengan 5. Masuk nggak x-nya? Masuk. Memenuhi. Memenuhi nggak x-nya? Memenuhi ya. Karena kan di sini ada sama dengannya nih. X lebih dari sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5-nya memenuhi ke interval yang ketiga ya. Nah, sekarang berarti penyelesaiannya gimana? Berarti penyelesaiannya kita lihat yang tadi pernyataannya benar dan yang memenuhi ya. Jadi di sini kita punya penyelesaiannya itu ada di interval ini dan ini tadi. Kita dapat x-nya. Di bukunya itu kurang lengkap ya. Kurang sama karena dengan harusnya ada 2 dia di situ. Kurang x sama dengan 5-nya. Nah, berarti kurang tandanya ada sama dengannya ya di situ ya, harusnya. Nah, jadi penyelesaiannya itu himpunan penyelesaian ya atau HP-nya ya. HP-nya berarti x sedemikian sehingga boleh nulisnya gini. 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 5. Nah, terus digabung sama ini tadi, x sama dengan 5 ya. X sama dengan 5-nya ini mungkin bisa masuk ke sini. Karena dia cuman memenuhi di x sama dengan 5 ya. Lebih dari 5-nya kan nggak memenuhi ya. Nah, terus ini x elemen bilangan real. Jadi bisa ditambahin di sini ya. Agak berbedanya. Nah, gitu. Di x kurang dari sama dengan 5. Koreksi buku. Ya, kalau misalnya udah lancar gitu, cepat dia ngerjainnya. Betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke. Nah, terus ada lagi soal mutlak ya di sini, yang soal kedua. Nah, ini cara
caranya bisa beda gini ya. Sorry. Kok nggak mau digedein? Ini caranya beda. Dia pakai sifat ya, sifat nilai mutlak. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai cara Dikuadratin. yang ibu tadi, boleh. Boleh. Dikuadratin juga boleh nih, yang seperti ini. Dikuadratin luas kiri dan luas kanannya. Gitu. Caranya Ibu coba. Nanti ketemu hasilnya sama pasti. Kalau ini pakai cara saya, Ya, bisa kalau juga kuadratin kan terlalu mainstream, Bu. Sering saya lihat gitu, coba. ya kalau dikuadratin terlalu mainstream. Bener. Kalau cara saya berarti harus cari dulu pembuat nolnya ya, terus baru kita bagi ke 3 wilayah. Bagi ke berapa wilayah ini nanti? Tergantung. 4. Ini 4. Boleh lah ya, Mas. Ini ya, pembuat nolnya berarti X sama dengan min 7/3 ya. Ya. Nah, terus yang ini X-nya 2. Berarti kita punya, kalau kita bagi di garis bilangan, ada min 7/3, ada ini 2. Tetap 3. Ya, ada 3 wilayah ya. 3 wilayah. Ini 2, ini 3. Ya, sebenarnya nggak usah ditulis definisinya kayak tadi. Bisa sih kalau misalnya mau langsung. Caranya gimana sih kalau mau langsung tahu dia pakai yang plus atau yang min? Ini sebelum min 7/3, sebelah kirinya min 7/3, misalnya ambil berapa ya angkanya ya? Min 3 ya, misalnya. Min 3. Misal ambil min 3 deh. Nah, misal ambil X-nya sama dengan min 3. Masukin ke 3X plus 7. 3X plus 7 berarti jadinya X-nya ganti min 3 ya. Min 9 tambah min 7 berarti min 2. Ini ya. Minus. Terus yang satunya sama berarti 4 kali min 3, min 12 tambah 8, ini minus juga. Berarti pakainya yang minus sama minus, ya kan ya? 3X plus 7-nya kita pakai yang min 3X plus 7. 4X kurang 8, yang ini Bu. dapat. Yang ini pakainya min. Gimana? 4X kurang 8. Ya. 8. 4X kurang 8. Oh, 4X min 8 ya? Oh iya. Ya. Oh iya. Salah nih. Tapi minus juga ya sama ya? Ya, sama minus. Berarti min 12 min 8 min 20 ya? Minus ya intinya ya? Ya, sama-sama minus. Berarti ini juga minus. Oke, 4X min 8. Nah, yang ini juga boleh dicoba misalnya 0 ya. Masukin aja X-nya 0. X-nya sama dengan 0. 0 masukin ke 3X plus 7. Berarti positif. 3X plus 7. Positif. Jadi 3 kali 0 ditambah 7 yang positif ya. Berarti 3X plus 7 pakainya. Terus yang satunya negatif. 4 kali 0 dikurangi 8. Negatif. Ya. Nah, 4X min. Nah, yang sebelah sini yang 3 itu pasti positif sama positif biasanya dipakai ya. Nah, kalau mau dicek coba. Ini pasti positif dan positif. Udah, tinggal kita ganti ke soal. Apa namanya? Ke pertidaksamaan nilai mutlaknya, ke soalnya. Gitu. Ada yang mau coba? Coba dulu, coba. Dapatnya berapa interval X-nya? Ini kan udah dibagi 3 nih. Dapatnya sama nggak jawabannya dengan yang di buku? Coba. Di buku kan dapatnya X lebih dari 1/7, X kurang dari 15. 1/7 kurang dari X kurang dari 15. X lebih dari 1. Udah. Terus oh ini 7X lebih dari 1/7.
1/7, 1. Terus 7X lebih dari Yang daerah pertama, lebih dari X-nya 1. dapat berapa? X lebih dari 1. X lebih dari 1 ya. Ya. Daerah keduanya? Lebih dari 1/7. 1/7. Oke. Daerah ketiganya? Lebih dari -15/7. 15/7. Ya. Tolong dicek, siapa tahu salah hitung saya. Semua? Ya. Masa -15/7, Pak? Bentar, saya salah hitung kayak bentar. Ini 3. Min 15 aja ya ini ya? Oh, salah hitung saya. Dapat Min ya? 15. Yang lain? Sorry. Sabar. 15 ya, Saya iya. ketemunya yang nomor 3 tuh daerah 3 min X lebih dari min 15. Nah, itu. Salah sebut saya. Min X lebih dari 15. Min 15. Min X lebih dari min 15. Oh iya. Ya, dibalik sekarang. X kurang dari 15. Min X. Ya. Balik ya jadinya ya. Ya. Min 5 Jadi X kurang dari 15 ya. 15. Tadi min X lebih dari min 15, X kurang dari 15. Dapatnya ini 15 ya? Yang pertama X lebih dari 1. Yang ini benar nggak? Benar ya? Kalau saya yang pertama tuh X lebih dari Lebih dari 15 1. juga. 15 nggak sih? Saya Ya, ketemunya yang 15. Nah, itu dapat. Berapa Wahyu dapatnya? Yang pertama X lebih 15 dari ya? 15 ya. Min 3X, min 4. Benar ya? X lebih dari 15 ya? Betul. Saya ketemunya segitu. 8 tambah 7 ya benar 15. Betul. Ya, Oke. tak. Putus suara saya atau gimana ini kok? Kita lihat Berubah dari daerah 1 kan tadi. Daerah 1 kan tadi intervalnya X kurang dari -7/3 ya. Berarti kan ini tidak memenuhi ya. Karena kan yang diminta kurang dari -7/3. Padahal di sini lebih dari ya, salah ya, tidak memenuhi. Daerah yang kedua kita punya -7/3 kurang dari X kurang dari 2, ini benar ya, memenuhi. Karena 1/7 ada di antara -7/3 sama 2. Terus yang ini X lebih dari sama dengan 2 ya. Oh, ini tadi ada sama dengannya. Nah, ini juga memenuhi ya, karena kurang dari 15. Betul. Nah, sekarang bagaimana cara mencari mencari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya? Nah, kita lihat yang dari daerah kedua sama daerah ketiga ya. Di sini kan daerah keduanya itu lebih dari 1/7. Wah, sepertinya Ibu Dianingnya keluar. Ya. Oke, sekarang suara saya lancar atau putus-putus lagi? Boleh dijawab dulu sebentar. Lancar. Nah, mungkin karena Pak. saya jadiin host, jadinya suara saya entah kenapa menghilang tadi. Jawabnya 15 jadi 1, bingung juga saya tuh. Oh, Bu Dianing masuk lagi. Tak jadikan host lagi. Diskusi ya, kenapa begini, kenapa begitu kan? Masa saya nanya, saya berperan ganda nanti. Tolong ya dibantu ya. Bu, saya jadikan host lagi, Bu ya. Ya, jadikan host dulu, Pak. Oke, bentar. Terputus sinyalnya. Nih, tadi tiba-tiba nge-freeze saya lihat. Berhenti. Udah, Bu, saya sediakan host. Iya. Udah.
Ya. Belum ya? Belum bisa share screen? Bu, sudah saya jadikan host, sudah. Tahun baru ini semua ini. Mana nih? Bisa, Bu? Atau kenalah? Belum. Oke. Wah, hitam lagi segini ya. Ya, sambil menunggu. Baru, Bu, baru muncul, baru. Ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kalau yang nomor 2 kita gambarkan ke dalam apa namanya garis bilangan ya. Ini 7/3, ini ada 1/7, ini ada 2, ya kan ya. Awalnya kan dari sini sampai sini, ini 7/3 sampai 2. Tapi ternyata di solusinya kita dapat penyelesaiannya ada di sini. Ada di antara 1/7 dan 2 gitu. Terus kita lihat di daerah yang nomor 3 nih kita gambarkan. Di sini ada 2, ada 15. Lebih dari 2 berarti ke sana, kurang dari 15 berarti ke sini, berarti daerahnya yang ini. Berarti ini ada di 2 sampai 15. Nah, dari ini sama ini kita iris lagi. Ya. Kita cari irisannya lagi. Ini. Berarti di sini 1/7 ya, lebih kecil, paling kecil. Sebentar. 1/7, terus ini ada 2, ada 15. Nah, ini tadi yang pertama ada di 2 sampai 15. Oh, digabung ya? Sorry, bukan. 1/7. Irisnya dari ya. 1/7 sampai dengan 15 ya. Jadi 1/7 kurang dari 15. Gitu. Oke. Jadi jawabannya sama ya dengan yang di buku. Mau pakai cara ini boleh, pakai cara yang di buku boleh. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya mau lanjut lagi sih, cuman besok aja lah ya, next pertemuan ya. Sampai di nilai mutlak dulu, besok kita bahas polinomial ya. Polinomial, persamaan kuadrat, sama mungkin nanti kalau ada Horn. Oke. Bu Dianing terputus lagi ya. Sinyalnya nih mulai gelap-gelap dia, hilang putus. Telkomsel Bu. Ini begini ya, kanvasnya. Ini Pak, pakai M3 Pak, yang murah Pak. Oh ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Pak Jaya mungkin ada tambahan. Besok saya lanjut lagi. Oh gitu, silakan. Silakan apa Pak? Oh, saya kira ada nambahin apa, silakan. Yang dari siswa coba berbicara dulu, ada masukan atau ide begitu. Ini diskusi ya, ini bukan Bapak Guru dan Ibu Guru di sini ya, ini cuma Pak Jaya dan Bu Dianing gitu aja. Nih. Ya. Jadi santai. Kalau misalnya kayak tadi, saya tadi nanya kenapa kurang dari 0, kalian kayak gitu dong. Apa yang kalian tidak mengerti di satu titik, tanyakan aja gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau besok itu kan gini ya, masuk ya karena ya semua ya. Hari Selasa kan belajar dulu, Rebo baru kita siap-siap nyepi nih, ya kan? Siap-siap nyepi. Tahun baru juga kita sebenarnya. Hari ini kan tahun baru Isra Miraj ya. Berapa minggu lalu tahun barunya gini.
tahun barunya Imlek. Nah, sekarang tahun baru. Nah, jadi ada 4 tahun baru sekarang ini. Tahun baru Masehi, tahun baru Imlek, ya, tahun baru Isra Miraj, nanti tahun baru lagi Hindu. Tadi pertanyaan saya, di tahun berapa mereka akan bertemu pada satu hari yang sama, gitu pertanyaannya. Coba yang jadikan host dulu, Bu, biar nggak putus-putus suaranya. Coba. Coba di gini dulu. Oh ya, Nah, soalnya gitu. bentar Pak. Oke. Gitu ya. Nah, itu mungkin akan muncul suatu ketika tahun baru Hindu sama tahun baru Muslim atau Imlek nanti bertemu jadi satu. Itu kemungkinan bisa. Karena tahun baru kita mundur kan. Nah, bisa aja bertemu nih. Kapan itu? Coba dihitung ya. Ya. Nanti kalian liburnya, ada kok liburnya barengan kan gitu nanti. Ya, jadi sekian ya yang disampaikan Bu Dianing. Terima kasih ya, karena pasti capek sekali ngomong sekian lama ya. Jadi anak-anak, ibunya biar senang juga pas selama itu saya kurang paham sini, kita kerjasama lah ya. Gitu ya, jadi perlu sekali kerjasama antara siswa dengan pengajarnya sekarang. Nah, mungkin kita bareng-bareng gitu ya. Kalau besok mungkin masih bisa ya, habis itu kita libur, habis itu ya menyambut hari raya dulu ya. Menyambut hari raya, libur. Jadi sampai hari raya lanjut lagi. Nah, gitu ya kira-kira. Oke. Berarti besok libur Pak atau besok libur ya? Gimana tadi Ya. putus-putus? Gimana? Kalau besok diisi masih bisa nggak? Cuma tapi malam aja gitu. Nah, kita lanjutin aja pelan-pelan sampai. Ibu bisa Ibu Dian. Kalau saya bisa aja. Bisa Pak. Nah, ya. Ya ini kan jarang-jarang juga mau begini ya. Ya, itulah ya kira-kira ya. Kalau misalnya mau bantu ibu di rumah, boleh ya siang itu kalian rajinin ya buat banten apa gitu ya. Nanti malamnya gini izin gitu. Orang tua pasti senang nanti kalian dikasih dah teh anget, jajan, kue gitu pasti dikasih. Ya gitu lah Bu. Kalau nggak ada lagi biar kita akhiri aja gitu. Nah. Atau gimana anak-anak dulu silakan. Okay. Gimana? Biar ngobrol lah, biar pernah ngomong gitu loh. Kok tidak mau ngomong nih? Udahlah Bu ya. Malu Mbak. Malu ya. Ya Bu, silakan Ibu tutup Ibu yang nutup. Saya kan gini ini asisten. Oh ya, saya nutup. Ya dong. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mungkin kalau misalnya besok-besok lagi pas menjelasin mungkin dari Ibu atau dari Pak Jaya kecepatan gitu bilang aja ya. Santai aja kita di sini, ini bukan di kelas ya. Bukan di kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Ini anggap aja kayak apa ya? Belajar bareng ya, diskusi bareng gitu, diskusi kelompok. Gitu. Kita ketemu lagi besok ya jam 8 malam untuk melanjutkan pembahasan materi gitu. Ya, santai aja mau sambil minum ngeteh gitu juga boleh ya. nggak usah kalau paneng ya, kalau nggak usah terlalu dibawa susah, senang-senang aja gitu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok. Selamat malam, selamat istirahat semuanya ya. Jaga kesehatannya. Itu oke. Saya akhiri. Ya. Malam Bu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Malam Bu, malam Pak. Ayo. Yeah.